Bokap lu nggak apa-apa tuh namanya nempel sama nama lu? Nggak apa-apa sih, nggak tahu sih, kan kita nggak akrab banget. Kakek gue tuh lebih aneh, namanya Runtah, kan sampah. Yang benar. Pita Kuning Podcast. Selamat datang kembali di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku. Panji Pragiwaksono hadir bertemu dengan tamu yang akan cerita dari dia lahir sampai dia SMA. Rata-rata teman-teman gue ya pelawak, makanya lucu-lucu jatuhnya. Ada satu-satunya yang nggak pelawak siapa? Aurelia. Udah itu doang. Kesannya temen gue nggak ada yang lain kalau bukan pelawak. Nah, tamu-tamu gue hadir ke sini. Taunya sih diundang untuk talk show, tapi sadar atau nggak sadar mereka sebenarnya menyumbangkan ketenaran karena kehadiran mereka di sebuah podcast ini akan membawa fans mereka. Perhatian dari fans mereka yang akan membuat mereka jadi tahu Pita Kuning. Pita Kuning adalah yayasan yang bergerak untuk membantu adik-adik pasien kanker, terutama yang datang dari keluarga yang tidak mampu. Dan di masa pandemi ini jadi semakin sulit karena mereka anak-anak dari keluarga nggak mampu, orang tuanya nggak bisa kerja karena pandemi, jadi semakin sulit keadaan. Sementara ada pandemi, nggak ada pandemi, kebutuhannya tetap ada. Nah, makanya kalau pengen tahu lebih banyak soal Pita Kuning untuk kemudian membantu, silakan dicek aja Instagram kami Pita_Kuning, TikTok kami Pita_Kuning, Twitter juga Pita Kuning, Facebook Pita Kuning, website pitakuning.or.id, dan di video description ini ada rekening yang bisa lo gunakan kalau mau nyumbang, siapa tahu punya rezeki. Dan hari ini tamunya Ridwan Ruben. Selamat pagi. Masih Ridwan Ruben gue nyebut. Biasanya kalau tamu kesini bawa fans ya. Iya. Anda bawa musuh. Iya. Habis ini ada hatersnya nih. Pita Kuning. Mereka nggak terima kalau Ruben jadi Remin lagi melakukan sesuatu yang baik gitu. Iya. Remin tuh orang baik. Anda ini masih ada? Memang lu masih dikejar-kejar? Enggak, udah nggak ada sama sekali. Berapa lama tuh sampai kemudian fansnya Ruben itu ngomel-ngomel? Seminggu lah kalau nggak salah ya. Terakhir tuh basian-basiannya. Cepet juga ya. Gua sampai sekarang masih suka di komentar DP0 di Instagram, gua nggak berhenti tuh. Masih ngelanjut. Iya. Nah, Remin, Anda di sini untuk cerita soal Anda dari lahir sampai Anda SMA. Berarti ini kita akan banyak cerita di Bogor ya. Lu kan besar di Bogor. Iya, kan? di Bogor. Iya. Cuman nggak Bogor-Bogor banget karena kan di Gunung Putri, di jauh dekatnya ke Depok, Cimanggis. Oh gitu. Ridwan Remin tuh bukan nama sesungguhnya kan? Bukan, aslinya Muhammad Ridwan. Remin tuh nama bokap. Ah, bokap lu namanya Remin? Iya. Nama bokap lu siapa? Remin? Remin aja. Remin aja? Ya, tapi panggilannya Remin sih, bukan Remin sebenarnya. Oh. Remin itu karena jadi nama saya terus dipanggil MC stand up, sosok Inggris kan, anak stand up gaya. Iya, Remin. Iya. Jadi sebenarnya yang benar adalah Ridwan Remin. Iya. Allahu Akbar, gue baru tahu. Tapi lu biarkan, Min. Ya biarkan, yang penting kan diinget aja. Saya mah ya udahlah gitu. Kalau gue mulai dengan manggil Ridwan Remin, Aneh pasti. Kan udah tapi kan terbiasa. bener. Iya. Bokap lu nggak apa-apa tuh namanya nempel sama nama lu? Nggak apa-apa sih, nggak tahu sih, kan kita nggak akrab banget. Ngerem. Nggak akrab banget. Nggak seakrab itu. Jadi Enggak maksud. Oh, jadi bokap lu namanya Remin. iya. Ada artinya nggak tuh? Lu pernah nanya nggak? Nggak Tapi ada. lu nggak akrab Nama-nama ya? orang tua zaman dulu kayaknya kalau lihat apa langsung dinamain aja gitu. Remin gitu. Nenek kakek gua tuh lebih aneh, namanya Runtah. Kan sampah. Ya? Sampah. Yang benar. Yang bener lu. Iya. Kakek lu namanya Runtah. Runtah itu untuk yang nggak tahu ya, itu bahasa Sunda. Artinya Ya, sampah kan? artinya sampah. Hah? Gimana coba ceritanya kakek lu lahir sama orang tuanya? Sampah. Orang tuanya Chef Juna. Runtah. Runtah itu sampah. Tidak ada kata lain dalam bahasa Sunda. Iya, Runtah nggak itu ada sampah. lagi. Saya aja kaget. Kok namanya Runtah ya gitu. Akhirnya saya namanya Ridwan. Cuma kelakuannya sampah. Saya namanya yang paling normal lah di antara turunan itu, akhirnya abis di saya namanya. Runtah, Remin, Ridwan. Oke, jadi kakek lu orang Bogor asli berarti? Asli orang situ juga. Orang situ juga. Maksudnya Gunung Putri. Jadi lu sekeluarga tuh emang nggak pernah pindah dari generasi ke generasi Gunung Putri? Iya, nggak pernah. Nikahnya pun sama orang-orang situ juga gitu. Keluarga jauh. Ya, misalnya yang nggak terlalu dekat tetangga nikah, akhirnya tinggalnya di situ gitu. Nyokap namanya siapa?
Nani. Aduh. Ke atasnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Siapa tahu lucu lagi ya kan? Soalnya Remin sendiri, lu kalau sama bokap kan nggak akrab, sama kakek? Enggak juga, kan masih kecil tapi udah sempet ada momen misalnya ke kebun terus ngambil rumput bareng, kan zaman-zamannya orang kampung gitu kan. Yeah. Masih makan kambing gitu. Ada ingetan itu, cuman nggak lama setelahnya langsung udah nggak ada. Di recycle. Iya. Sampahnya di recycle. Runtah di recycle. Lucu tuh. Kan ada Runtah, Remin, Ridwan, recycle. Iya. Ini lucu banget. Keluarganya Remin belum apa-apa dah. Iya. Kenapa ya? Kayaknya itu bukan kultur Bogor dah. Kalau orang Batak ya, kalau gua nggak salah, yang namain apa anaknya dari apa yang dia lihat pertama. Iya. Bener nggak gue? Ada kan yang kultur kayak gitu kan? Jadi ada orang Batak tuh ada yang namanya radio, nggak bohong gue. Ada yang namanya koran, karena ada kultur di Sumatera Utara anaknya dinamain apa yang dia lihat pertama kali. Gue yakin pasti, ya pasti ada yang namain anaknya pasti. Orang yang dilihat itu darah, gitu, suster. Wah. Tapi gue nggak, menarik sekali keluarga ini. Rumah masih ada di rumah di Gunung Putri? Masih ada. Lu masih tinggal di rumah yang sama atau udah beda? Beda sama istri, beda tapi di tanah yang sama. Maksudnya di depan rumah banget bikin rumahnya. Berarti sekarang baru mau nyari lagi. Wow. Waktu lu lahir tentu bokap di situ, kakek masih di situ. Masih sekitar situ. Iya, kayak beda RT, beda RW gitu. Beda RT doang sih. Oke. Jadi lu lebih dekat ke nyokap daripada bokap? Enggak juga. Enggak dekat dua-duanya? Sebenarnya sempat pengen deket sama nyokap, cuman nyokap juga keburu nggak ada. Oh, nyokap meninggal waktu lu kecil? Enggak, umur SMA gitu. Oh, berarti telat juga mau deketnya ya? Iya, masih seneng main-main, terus pas udah sadar harusnya gue berbakti nih, ya udah nggak ada. Gitu. Sakit waktu itu? Sakit, diabetes. Dijadiin materi juga. Bagus. Itu materi yang saya seneng pertama kali karena bisa ngomongin nyokap yang meninggal karena diabetes. Gue lupa beatnya kayak gimana ya? Nggak ada di LSD itu. Di LSD? Iya. Di lokal stand up lu bawain? Iya, stand up. Tapi lu tuh anak keberapa dari berapa saudara? 1 dari 2. Oh, lu berdua. Adek lu jauh jaraknya? Ya lumayan sih, kayak 5 tahun. Nggak tahu deh. Gue nggak akrab banget. Gue makin ditanya makin. Kok nih orang makin Lucu banget ini keluarganya. Lucu sekali ya. Pantes Remin tuh dingin anaknya. Ridwan maksud gue. Ridwan Remin, bukan Remin bapaknya. Bapaknya Remin namanya, bukan Remin. Remin anaknya Remind mungkin. Remind ya. Nah, bokap nyokap lu emang apa kok sibuk ya kali ya? Kerjanya apa? Bokap apa? Bokap tuh dulu ini supir Indosemen. Supir Indosemen? Iya, bawa truk gitu. Nah kalau nyokap mah ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Tapi kayaknya emang gue dong yang aneh deh di keluarga itu. Karena adik gue tuh lebih ekstrovert daripada gue. Lebih ekstrovert? Iya. Lu waktu kecil pernah nyiksa hewan gak? Jangan-jangan lu psikopat lo. Ciri-ciri kan gitu? Gak pernah. Nyiksa orang ya, perasaan mungkin orang. Mungkin karena dari kecil itu gue terbiasa main sama yang lebih tua daripada gue. Jadi gue emang nggak biasa vokal gitu akhirnya, jadi sering dengerin. Oh, gitu. sering diem. Lama-lama jadi malu, jadi takut. Kenapa waktu kecil lu lebih banyak main sama yang lebih gede sekitar lu? Iya, Sekitar rumah? seangkatannya. Saya masuk SD aja setahun lebih dulu. Jadi umur 5 tahun tuh udah masuk SD. Oh gitu. Karena teman-teman saya udah masuk SD, saya belum. Oh, oke, kita tarik mundur. Lahir tanggal? 31 Mei. Ya, gue lupa lagi masang ini timer. Gue suka bocor soalnya. Udah berapa menit tuh di situ? 9. Oke, 9 menit. Oke. Lahir tanggal? 31 Mei. 31 Mei. 92. Juni udahan. Hah? Juni. Gemini maksud gue. Gemini. Iya. Ternyata sama ya sama saya ya. Oh iya. Iya, gue juga Gemini, tapi gue 8. Ada bakat jadi presiden kita. Bener, Gemini rata-rata ya. Ada bakat dalam menjadi perhatian orang. Iya. Katanya gitu. Iya. Ya kan resiko presiden kan gitu ya. Ada yang suka, ada yang sebelin gitu. Nah, oke, jadi 31 Mei. Tahun 92. Oke. Lahir di Bogor, di Gunung Putri. Di rumah sakit kah atau di bidan kah? Gak inget sih. Oh, nggak pernah diceritain.
Pak di rumah lah, orang kampung gue masih di rumah, Di sama rumah. paraji. Ya kan sebutannya? Gak tahu gue. Yang Apa? melahirkan, dukun yang melahirkan anak. Paraji Iya, namanya. yang bantu melahirkan itu paraji namanya. Iya, Di kampung. bahasa Sunda. Heeh. Iya, gue nggak tahu. Ya mungkin. Apa tukang sunat ya paraji? Apa ya pokoknya? Nggak ada orang Bogor. Ada orang Bogor nggak di sini? Iya Paraji. Paraji, benar. Paraji kan, iya. Iya, paraji. Kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang membantu melahirkan. Ya bidan lah sebenarnya Iya, Mbak, di bidan. rumah gitu kan. Oke. Nah terus Cuman otodidak. Iya. modal tutorial YouTube ya gitu, otodidak. Otodidak. Iya. Nah oke, lu lahir tanggal segitu, lu kecil, rumah orang tua lu masih masih berdiri sampai sekarang? Udah nggak ada. Jadi Udah. sempat pindah satu kali di umur 5 tahunan kalau nggak salah tuh bangun Oke. rumah di tanah yang lebih luas gitu. Sorry, nyokap kan udah nggak ada dari lu SMP, SMA. Bokap? Masih ada. Bokap masih ada, oke. Nah, waktu lu lahir, kan pasti ingatan terdininya kan paling pas umur berapa? 4, 5 tahun? Iya, makanya yang sama kakek tuh samar-samar tapi kayak inget gitu. Mukanya masih kayak inget. Tapi ada pernah diceritain sama kakek lu, sama saudara lu, sama siapa gitu orang sekitar bahwa lu kecil kayak gimana? Ada nggak? Enggak, paling cuma lihat di foto-foto aja. Apa yang lu lihat dari foto-foto tersebut? Ya culun sih dari kecil. Culun tuh gimana? Lu inget dandanan lu seperti apa nggak di foto-foto tersebut? Paket ini gue pernah jalan-jalan ke Cipanas. pakai dulu tuh zaman baju yang kalau baju terus ada sambungannya gitu, bajunya biru sambungannya merah gitu, tangan panjang. Oh iya, tapi ini beda lengan bahan, iya beda bahan. Iya. Terus- Oh iya. Terus pakai topi golep, tahu gak zaman Iya, yang iya. topi tapi palanya nggak, atasnya nggak ada. Iya. Terus pakainya terbalik ke belakang. Gokil. gokil. Iya, gue tahu tapi golf yang cuman gini doang kan. Ini terus begini gitu Iya, kan. iya, nggak ada. Tapi lu pakainya gini. Iya. Gini. Iya. Terus ininya Lucu pakai banget. slayer. Ya, lucu banget bocah. Terus gua foto gini aja. Iya, umur berapa itu? Kayak umur 3. Enggak ada, udah 7 gitu. Oh, udah 7. Mungkin Ingatan terdini lu umur berapa? TK inget nggak? Lu TK nggak? enggak TK. Makanya dari umur 5 tahun langsung SD. Kenapa ya? Kenapa? Karena kalau misalkan patokannya adalah misalkan ekonomi ya atau keluarga ya, tamu-tamu gue banyak yang miskin-miskin tapi TK juga, walaupun TK-nya ya TK biasa aja. Waktu itu kenapa? Nggak kepikiran Karena kali ini ya? istrinya, jadi bokap gue punya adik, nah istrinya itu guru di SD gue. Oh. Jadi gue tuh dimasukin ke SD buat main sebenarnya. Oh. Ya udah masuk aja deh main gitu, nggak daftar. 5 lagi, umur 5 lagi Iya ya? nggak daftar, jadi emang datang aja pakai seragam gitu. tapi berarti lu nggak terdaftar atau terdaftar? Gue nggak tahu didaftarin tahu nggak, pokoknya disuruhnya ya udah Masuk aja gitu. Iya. Terus ya Ternyata udah, nggak bayar uang sekolah lu karena seumur. sering ya udah dimasuk beneran gitu. Oh gitu. Dan waktu itu belum ada peraturan harus TK dulu kan, zaman itu. Iya. Sebenarnya nggak ada sih. Nggak, sampai sekarang kayaknya nggak ada aturan. Cuman beberapa SD itu mensyaratkan, gue nggak tahu sekarang masih atau enggak, tapi beberapa SD itu mensyaratkan kalau mau masuk SD harus sudah bisa baca tulis, yang mana nggak boleh sebenarnya. Karena itu maksa anak jadi belajar, padahal harusnya main ketika Iya. TK. Oke, tapi berarti itulah alasan kenapa tadi lu sempat bilang di awal, lu selalu sama yang lebih tua dari lu. Karena Iya. anak SD kelas 1 tuh umur 6. 6, paling kecil tuh 6. Iya, lu setahun lebih muda. Iya, 5 tahun. Kayak gimana tuh? Belum apa-apa udah sama orang-orang yang lebih tua. Sampai kelas 3 tuh saya paling bego akhirnya gitu. Iya ya, karena lu kan tadi cuma main-main doang, main-main sekolah, akhirnya suruh masuk. Suruh masuk, suruh belajar. Terus ya gitu, saya ketemu orang yang akhirnya sampai sekarang pun lebih nyaman ngobrol sama orang yang lebih tua. Karena gue tuh nggak nyaman ngobrol sama orang yang wawasannya lebih rendah dari gue gitu. Nggak cepet bosan akhirnya gitu. Cepet kesel juga kelihatannya ya, sama Iya. orang yang lebih tol. Iya. Karena saya nanya satu udah pertanyaan, gini doang. Gitu. Oke, waktu itu SD mana? SD negeri itu satu-satunya sekolah negeri saya, SD Negeri Gunung Putri 5. SD Negeri Gunung Putri 5. Masih ada sekolahnya? Masih ada, masih bagus sekarang, paling bagus Oh gitu. Pada zamannya ada sekolah-sekolah lain yang lebih bagus? di daerah saya nggak ada kayaknya. Oh, karena emang lu nggak pernah keluar jauh dari tempat tinggal lu, selalu Iya, di Gunung Putri. iya. SD itu aja. SD di situ aja masih naik sepeda gitu. Ke sekolah? Sekolah. Dari rumah? Swing cycle heboh. Deket bener berarti ya?
Ya dekat sih, 5 menit kalau 5 menit naik sepeda? Oh deket. Dan sendiri tuh? Sendiri. Nggak diantar sama orang tua, temenan menyokap, sekolah gitu? Enggak, kayaknya dari kecil tuh karena emang ada saudara yang guru, jadinya emang udah nggak diantar. Saya ingat bokap saya ke sekolah SD tuh untuk demo, bukan untuk antar sih. Hah? Untuk demo? Ada Harganya kejadian? naik waktu itu. Moneter, zaman moneter. Lu lahir 9 tadi lu berapa? 92, 98. Iya benar, 97 Krismon. Iya, pokoknya lagi chaos banget, terus kayak harga-harga naik. Nah, bayaran sekolah tuh ikut naik. Demo. Bapak demo, pilok-pilokan tuh depan sekolah. Lucu banget ya. Hampir semua orang, bapaknya datang untuk ngambil rapot. Bapaknya datang karena misalnya anaknya kasus. Ini bapaknya datang bikin kasus demo di sekolah. Terus saya yang paling terakhir kayaknya dikasih tahu kalau bokap saya ikutan demo sama guru itu, sama saudara. Karena ternyata bokap saya tuh yang paling depan. Terus udah gitu di rumah nggak ada obrolan apa-apa? Ngapain demo? Lu manggil bokap apa? Bapak ya? Bapak nggak manggil juga sih tapi. Beneran gue tuh nggak seakrab itu Mas Panji, gue tuh. Tapi kan lu serumah, Min. Iya, tapi kalau di mindset gue yang penting gue ngelihat dia sehat ya udah. Gitu. Cukup. Iya. Dia juga ke lu sama ya? Oh, yang penting masih hidup. Cukup. Iya. Kayak kalau pagi-pagi buka kamar ada. Pasti ada, iya. Lucu juga ya? Iya, nggak pernah seintim itu ngobrol apa gitu. Iya, nggak pernah nanyain nilai. Nggak pernah. Tapi nilai bagus? Enggak juga ya? Tadi lu bilang SD 1, 2, 3 atau? Iya. Lu sadar? Sadar karena telat akhirnya kan, kok orang udah pada bisa, gue belum ya gitu. Oh iya. Ya karena memang pertumbuhan anak-anak, bukan cuma lu di bawah umur 1 tahun, anak-anak yang kelas 1 saat itu mungkin juga udah ngelewatin TK kan. Jadi kan udah belajar sesuatu lebih dulu. Iya. Lu nggak belajar apa-apa, masuk kelas 1 lagi bareng sama mereka. Cuman belajar dari buku-buku gambar tuh dulu. Nah, si guru itu anaknya punya koleksi buku gambar. Gue seneng baca sebelum sekolah. Makanya gara-gara itu mungkin ya udah seneng nih kayaknya anak baca-baca gitu. Masuklah lu. Masuk. Waktu itu lu ngeh kalau lu paling ketinggalan. Ngeh lu, perasaan lu gitu. Iya. Apa yang lu inget waktu itu? Ya gitu, karena kayak paling nggak ngerti banget kalau belajar gitu. Selalu ngandelin temen atau selalu ngandelin ya udahlah pasrah aja, ntar juga punya guru ini gitu. Gue pernah kayaknya kelas 2 tuh dinaikin akhirnya. Padahal harusnya nggak naik. Harusnya bego. Tapi dinaikin aja. Dikatrol istilahnya. Iya. Kalau waktu itu kalau nggak salah sih ada sempat yang bilang ke gue ya karena lu punya ini guru aja makanya baik nih kita naikin gitu. Iya karena untuk anak-anak ngerasa dia kan pasti gimana banget ya. Iya karena gue juga ngerasain hal sama di materi stand up gue Mesake Bangsaku. Gue cerita kalau Dipo TK udah ngerasa ketinggalan gitu. Dan itu membuat lu minder kah berteman atau enggak juga? Enggak sih, karena kan emang dari dulu kalau SD tuh cuma ada 2 kelas, yang kelas A, kelas B. Kelas B itu isinya teman-teman kampung banyak. Tapi gue di kelas A yang isinya anak-anak komplek gitu. Oh, kelas B isinya anak-anak kampung. Iya, nggak tahu kenapa tuh kayak dipisahin aja. Ini kayak kampung semua gitu. Yang ini tuh isinya komplek. Takut terjadi konflik sosial kelihatannya. Kayak orang miskin gabung. Yang A tuh yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang tajir-tajir. Lu taruhnya di A? Di A gua. Oh, soalnya guru. Oh gitu. Jangan di sini ntar nggak bener, A aja. Tapi lu mainnya sama yang B atau yang A? Kalau pulang sekolah sama yang B, karena kan sekampung. Yang B nggak ngerasa dia ngapain? Lu kan anak A. Aku tuh kayak double agent. Oh, double agent. Jadi yang sama yang komplek masuk, sama yang ini kenal. Oh, bagus juga ya. Iya, jadi nggak pernah ngerasa nggak punya teman atau minder gitu. Oh ini mah kenal gue semua. Gitu. Iya. Lu masih ingat teman-teman kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu? Kalau yang cowok-cowok sih masih. Ada yang masih berteman? Enggak, udah enggak. Siapa teman pertama yang lu ingat? Nama deh, yang masih ingat nama. Ada yang paling ini Muhammad Rizky Cahyana. Oh. Kalau nggak salah ya, dia tuh SD bareng, terus ketemu lagi di SMA. Oh. SD tuh dia duduknya di belakang gua, SMA dia duduk di belakang gua. Oh gitu. Dan dia paling pinter, masih pinter sampai SMA. Hebat juga dia. Dia dari SD pinter, gua nyetik ke dia, SMA gua nyetik ke dia. Luar biasa, pas di belakang lagi posisinya. Iya. Apa yang lu selain dia pinter, apakah lu sering main bareng sama dia? Main apa tuh waktu SD? Enggak, dia
bukan teman main, tapi lebih kayak teman Sumber contekan. Iya, di kelas aja gitu. Orang kaya tapi nggak gaul, kayak cupu, kutu buku gitu. Tapi sekarang jadi kayak aktivis gitu sih. Oh ya? Ngeri juga. Aktivis apa? Nggak tahu kayak Ke misalnya sekolah juga kerjanya demo lagi. bukan kayak ada peduli lingkungan apa gitu. Anti rokok gitu-gitu. Anak pintar, anak Iya. pintar, anak lurus. Iya. Ya, hidupnya lurus. Nah, tadi kan lu cerita 1, 2, 3 nilai lu jelek, lu ngerasa setelahnya emang berubah? Lumayan berubah. Saya secara pelajaran emang telat, tapi secara percintaan duluan. Bagus. Kelas 3 saya langsung jatuh cinta sama cewek. Luar biasa. Murid baru. Nama siapa? Jangan. Coba dong. Terus Mulai dari SMP saya pacar udah mulai beberapa? banyak. 10 lebih kan? Lebih. Tuh kan? Belasan? Lebih? 20-an? Lebih. Yang bener loh, Vin, bisa dah.